dikerjakan, yang dia tidak suka tidak dikerjakan dalam perintah, yang dia mau ditinggalkan, yang dia tidak mau dikerjakan dalam kemaksiatan. Ini kalau orang muslim, dan penyebabnya satu, karena belum terlalu mengenal siapa Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lain, orang-orang yang bukan muslim, mereka juga tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengalihkan kepatuhan-kepatuhan mereka, ketundukan mereka, keperluan dan kebutuhan mereka untuk curhat, menyampaikan hajat-hajatnya, mengeluhkan penyakit, cobaan kepada makhluk, kepada sesama manusia. Ada yang melampiaskan yang lebih luar biasa lagi ke patung-patung misalnya. Banyak orang yang menyembah patung. Apa yang bisa dilakukan oleh patung tersebut? Bukankah patung itu yang pahat wajahnya, yang buat matanya, yang ukir mulutnya, yang bentuk tangannya adalah dia sendiri? Dari mana dia bisa mengatakan itu adalah Tuhan? Terlebih lagi pada saat patungnya rusak, maka dia yang memolesnya dan membetulkannya, ya, membangun kembali, membuat kembali. Begitu juga dengan orang yang menganggap pohon keramat, jimat, dan segala macam hal. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, coba datangkan di benak anda sekalian, semua yang disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah. Misal pohon keramat kena dianggap tua, berumur ratusan tahun, atau orang-orang yang menyembah patung, atau orang-orang yang menyembah jin, syaitan, menyembah kuburan, menyembah apa sajalah selain daripada Allah. Maka apa andil Tuhan-Tuhan mereka itu terhadap pergantian siang malam? Apa andil mereka pada rasa lapar yang kita rasakan? Apa andil mereka tidak usah ke semua sayuran dan buah-buahan, di satu buah pisang? Apakah patung itu, pohon itu, syaitan itu, apa saja yang disembah selain Allah bisa membuat satu buah pisang buat kita, atau kulit pisang, atau mungkin apa saja? Tidak ada andil sama sekali buat dari mereka. Semua yang diseru selain Allah itu tidak punya andil apapun, baik untuk dirinya sendiri ataupun buat orang lain. Maka mengapa ada orang masih mengalihkan penyembahannya kepada Allah? Dalam tulisan saya yang sedang saya susun ini, Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, saya coba mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa manusia melakukan itu. Tapi yang paling mendasar adalah karena ketidaktahuan mereka siapa itu Allah. Tidak pernah belajar, tidak mau tahu. Kalaupun dikenakan siapa Tuhanmu, kalau dia muslim dia mengatakan Allah saja. Tapi dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau tahu siapa itu Allah. Allah itu ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Sang Pencipta? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa Tuhan kita? Yang tadi sudah saya sebutkan Allah. Kenapa Allah tidak kelihatan? Allah ada di mana? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah? Itu yang akan menjadi inti bahasan kita. Baik, saya akan mulai dengan siapa Tuhan kita. Jawabannya adalah Allah. Dari mana buktinya? Kalau Allah itu sebagai Tuhan, Allah nggak kelihatan, Ustaz. Kita mulai dengan ayat-ayat Al-Quran, karena memang satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan kita melalui kitab yang diturunkan dan dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara lain. Antum kalau mau mengenal Allah tanpa mengikuti wahyu, sulit, nggak bisa. Karena kita harus mengenal dulu dari buku yang telah diturunkan, Al-Quran, yang kadang-kadang banyak kaum muslimin hanya taruh di lemarinya saja, atau dibaca pada saat di bulan Ramadan, atau hanya ditransaksi jual belikan, hanya sebatas itu. Tidak ada sesuatu yang diambil manfaat darinya. Kita dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Pertama dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu maqalidus samawati wal ard
alladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Az-Zumar 6263 ini menjelaskan kepada kita, Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Antum lihat di langit sana, yang kelihatan dengan mata antum apa saja? Kelihatan dengan mata anda, burung yang terbangan, pergantian siang malam, air hujan yang turun, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, termasuk matahari yang sekarang kita bisa rasakan terik panasnya, kemudian bulan yang purnama di malam hari, semua yang bisa kelihatan itu di mata kita, dan semua yang tidak kelihatan oleh mata kita. Seperti misalnya dalam rukun iman seorang muslim, setelah iman kepada Allah ada rukun iman kepada malaikat. Di langit sana ada banyak malaikat, nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam pertemuan kita ini. Yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit. Simpan dulu contoh ini. Kemudian di bumi, yang kelihatan di bumi ini dari manusia, kita tahu paras wajah kita berbeda-beda, warna kulit, ya, poster tubuh, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahasa, ya, karakter, kebiasaan-kebiasaan, adat, semua itu yang berhubungan dengan manusia. Kemudian hewan-hewan, dari yang paling kecil, serangga paling kecil mungkin kita anggap kayak semut, sampai ke yang paling besar gajah, yang jumlahnya miliaran. Siapa, ya, semua miliaran tadi jumlahnya, dan dengan karakter-karakternya, dengan warna kulitnya, dengan corak-corak warna kulit tersebut atau warna bulunya. Semua itu hewan-hewan. Kemudian contoh yang lain, tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon manggis, ini pohon sayur-sayuran, ini pohon yang tidak ada buahnya, ini pohon kecil dari rumput sampai pohon beringin yang besar. Semua itu yang kelihatan oleh mata kita, teman-teman sekalian. Ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya ini. Dan yang tidak kelihatan di muka bumi ini, seperti misalnya jin. Kita tahu ada makhluk Allah jin tidak kelihatan. Kemudian perasaan dan karakter manusia, seperti misalnya kita rasa suka, rasa benci, semua itu teman-teman sekalian, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya itu yang menciptakannya, yang mengurusnya, yang mengawasi, yang memiliki, yang menyiapkan segala kebutuhannya adalah Allah, dan yang memusnahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna tafsir daripada Allahu khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua, segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dialah lahu makalidus samawati wal ard. Dialah yang mengurus semuanya di langit dan di bumi ini. Dan orang-orang yang kafir tentang ayat-ayat Allah ini, mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi pengen cium pipinya deh. Baru Nivea Men Vitamin Scrub dengan 100 kali vitamin C dan hyaluron. Wajah lebih segar, cerah, dan halus. Rasakan bedanya. Simpan baik-baik di benak anda ayat ini. Kita akan kuatkan dengan ayat-ayat yang lain. Dan ayat-ayat ini akan saya rincikan panjang lebar dengan contoh-contoh. Bagaimana titik puncak dari bahasan kita adalah nanti insya Allah, dengan izin Allah tentunya. Kita berharap teman-teman sekalian bubar dari masjid ini, dari majlis ini, sudah tahu siapa Tuhannya Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, Tuhan saya Allah, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana berhubungan dengan Allah, ini menjadi inti bahasan. Ayat yang lain teman-teman sekalian adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah nomor 56 ayat 22 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sampai sini ini ayat 22-nya. Saya terjemahkan dulu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuhan, teman-teman, ulama akidah mengatakan kalau dikatakan Tuhan, Dia harus menciptakan, Dia harus
memfungsikan, dia harus menyiapkan segala kebutuhan makhluknya, dia harus ya, mengawasi dan mengontrol, dan dia harus juga memusnahkannya. Itu namanya Tuhan. Allah mengatakan, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Teman-teman tentu sudah tahu, kalimat la ilaha illallah ini kalimat kata kunci dari hidup kita. Dan sudah tahu atau belum teman-teman sekalian, saya akan paparkan, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat rahasia kebahagiaan seorang muslim. Karena memang dia tidak usah cari Tuhan selain Allah. Tidak usah repot-repot. Gitu. Sudah jelas, dan orang yang mengikuti siapa Tuhannya Allah, akan terpandu dalam hidupnya. Kenapa terpandu? Dia tahu mana yang halal, mana yang haram kalau bahasa agama kita, mana yang boleh dari makanan, mana yang tidak boleh dari pakaian, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan. Ditata sedemikian rupa untuk menambah nikmat tinggal bersyukur, untuk menghadapi masalah tinggal bersabar. Segala macam hal dipaparkan bagi orang yang mengenal Tuhannya Allah. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita berikan contoh-contoh banyak dalam masalah ini. Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, di muka bumi sekarang ini, populasi manusia yang terdiri dari 7,5 miliar, populasi manusia 7,5 miliar teman-teman sekalian, ini persaingan antara beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah. Dan kalau antum belum tahu, dari 7,5 miliar itu teman-teman sekalian, 6 miliar itu orang beriman kepada Allah. Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Dan cuma 1 miliar orang yang tidak beriman sama Allah itu, ateis dan seterusnya, menyembah-nyembah berhala. Jadi di muka bumi ini pun sebenarnya orang yang yakin Tuhan Allah itu ada mayoritas, dan persaingan memang di situ. Allah menciptakan surga dan neraka karena kalimat la ilaha illallah. Allah menurunkan semua kitab-kitab dari langit, dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semuanya karena kalimat la ilaha illallah. Diutusnya 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul, semua karena kalimat la ilaha illallah. Perbedaan antara orang yang beriman sama orang kafir karena kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Semua karena kalimat kata kunci ini. Dan semua nabi dakwanya sama. Semuanya sama tentang la ilaha illallah, jangan sembah kecuali kepada Allah. Teman-teman kalau belum tahu, saya jelaskan. Kalau sudah tahu, alhamdulillah, menambah wacana atau mengulanginya. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW misalnya di Mekah 13 tahun. Dari 23 tahun masa dakwah beliau, 13 tahun di Mekah SAW dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah teman-teman sekalian, 10 tahun pertama sebelum terjadi Isra Mi'raj, perintah solat. Dakwah Nabi Muhammad SAW fokus ke hadis yang masyhur. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ada hukum-hukum lain, tapi ini fokusnya. Hampir setiap hari Nabi SAW ulangi kepada para sahabat. Sehingga lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang luar biasa.